Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Juliana Dewi, NIM 2019-33172, kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perspektif global dari ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh pada kondisi politik global. Contohnya, dampak Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung atau Bandung Declaration dan gerakan non-blok GNB, khususnya untuk mendukung perdamaian dunia. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain. Perkembangan di negara-negara lain selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Perubahan peta politik membawa dampak luas pada tatanan global di bidang politik, ekonomi, sosial, dan iptek. Perspektif global dari perubahan peta politik tersebut membawa dampak pada berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Pada saat-saat awal, perjuangan politik menjadi prioritas. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik. Kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN ini juga merupakan tahap lain dalam perjuangan politik. Saat ini Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil. Dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain terhadap negara adikuasa di bidang politik lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi. Bantuan ekonomi menjadi terbuka. Dengan ini, pembangunan Indonesia lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh terhadap kondisi politik global.
Hal ini dapat kita amati tentang dampak Konferensi Asia Afrika. Pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok GNB terhadap kebangkitan di Afrika dan Amerika Latin atau negara-negara selatan pada umumnya. Kebangkitan negara-negara selatan menumbuhkan perhatian negara-negara utara. Negara-negara yang terakhir ini tidak lagi mengabaikan negara-negara. Peranan dan keberhasilan politik negara Indonesia telah bergema secara global, baik di negara-negara selatan maupun di negara-negara utara, termasuk negara adikuasa. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju. Lebih ironis lagi di negara-negara adikuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan negara lain itu. Perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur dan yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak hanya menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Mau tidak mau, kenyataannya berpengaruh terhadap wawasan politik Indonesia. Perspektif global dari perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Baik, sekian informasi mengenai perspektif global dari visi politik. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.